Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Abisa Putra. Oke, pada video kali ini saya akan mereview modul ajar yang berjudul Sistem Tata Surya dengan materi rotasi, revolusi bumi dan bulan, serta gerhana. Jadi pada materi ini dibahas pada kelas 6 SD semester 2 mata pelajaran IPAS. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang perbedaan utama antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka itu, yang mana K13 itu menggunakan pendekatan berbasis mata pelajaran dan jam belajar per minggu. Sebaliknya, kurikulum Merdeka berfokus pada pembelajaran mendalam dan memberikan kebebasan bagi siswa untuk memilih peminatan atau mata pelajaran sesuai minat serta bakat siswa. Nah, di sini ada juga perbedaan struktur pendekatan pembelajaran dan sistem penilaiannya. Yang pertama, perbedaan struktur kurikulum. Kurikulum 2013 ini, beban belajar diatur secara ketat per minggu. Mata pelajaran bersifat terpisah dan wajib diikuti oleh seluruh siswa tanpa penjurusan spesifik. Yang kedua, kurikulum Merdeka. Di sini jam pelajaran ditetapkan per tahun sehingga sekolah memiliki fleksibilitas dalam mengatur alokasi waktu. Selain itu, terdapat juga proyek pengaturan portofolio pelajaran Pancasila, dan di sini juga menerapkan sistem P5. Selanjutnya ada perbedaan di pendekatan pembelajaran, yang mana kurikulum 2013 pembelajarannya lebih terstruktur pada pencapaian target materi akademik serta yang seragam secara nasional. Sedangkan kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan kontekstual. Pembelajaran dirancang agar relevan dengan lingkungan sekitar dan menekankan pemahaman konsep secara mendalam, atau bisa disebut deep learning. Kemudian ada perbedaan di sistem penilaiannya atau asesmen, yang mana kurikulum 2013 ini penilaiannya dilakukan secara terpisah melalui aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan selanjutnya ada kurikulum Merdeka, yang mana di sini penilaiannya telah menyeluruh menggunakan asesmen formatif dan sumatif. Baik, di sini kita akan lanjut kepada modul ajarnya, yang mana modul ajarnya ini berjudul Sistem Tata Surya dan materinya itu rotasi, revolusi bumi dan bulan, serta gerhana. Nah, di sini pada bagian awal, yang mana pada komponen inti, di sini ada tujuan pembelajaran atau TP, yang mana di sini terkhusus menggunakan pendekatan Saiku, yang mana melalui pengamatan video gambar siswa dapat mengidentifikasi susunan tata surya serta apa itu rotasi bumi. Dan poin plus dari tujuan pembelajaran modul ajar ini, dia tetap menggunakan struktur ayat-ayat Islami Al-Quran dan tetap dimasukkan kepada materi yang telah ada. Langsung kepada kegiatan pembelajaran, di sini menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Yang pertama ada pendahuluan. Guru membuka kelas dengan salam, menanyakan kabar, dan meminta ketua kelas memimpin doa belajar. Di sini pada umumnya modul pembelajaran, yang mana guru tetap harus membuka pembelajaran, menggunakan salam, dan memeriksa kehadiran siswa. Kemudian di sini juga guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengaitkannya dengan pentingnya mengenal ciptaan Allah. Nah, selain menyangkut pembelajaran, di sini guru juga tetap mengkaitkannya dengan nilai-nilai Islami yang ada. Jadi materi yang akan disampaikan itu akan tetap dikaitkan dengan nilai-nilai Islam, yang mana dikaitkan juga dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang telah ada. Kemudian guru menayangkan gambar atau video tentang pergerakan bumi, matahari, dan bulan. Sebelumnya di sini media yang digunakan oleh guru itu media gambar atau video. Bisa juga menggunakan media poster, yang mana fungsi media ini sangat berpengaruh dan sangat penting terhadap tingkat pemahaman siswa, yang mana seperti kita ketahui, siswa SD itu masih belum bisa berpikir secara abstrak, apalagi mengenai materi yang menyangkut tentang tata surya, yang mana benda-benda tersebut tidak bisa dilihat secara langsung oleh mata kepala kita sendiri. Kemudian di sini guru melemparkan masalah, seperti contoh memberikan pertanyaan, yang mana contohnya, bayangkan jika di alam semesta ini tidak ada matahari atau bulan, apa yang terjadi? Nah, di situ kan siswa dituntut untuk berpikir secara kritis, dan juga siswa distimulus mengenai apa sih hubungan antara matahari, bulan, bumi dengan terjadinya siang dan malam gitu kan.
Kemudian ada pada kegiatan inti, guru membagikan siswa ke dalam beberapa kelompok kecil, satu kelompok berisi 4-5 siswa. Kemudian guru membagikan lembar kerja peserta didik LKPD mengenai materi tata surya kepada setiap kelompok. Kemudian guru menjelaskan petunjuk pengerjaan LKPD. Nah, pada tahapan ini siswa dituntut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan guru hanya sebagai fasilitator di sini, sebagai petunjuk, yang mana guru hanya menunjukkan bagaimana langkah-langkah pengerjaan LKPD yang telah ada. Kemudian pada kegiatan inti ini, setiap kelompok diberikan kesempatan mempresentasikan hasil diskusi LKPD mereka di depan kelas. Nah, setelah tahapan pembagian kelompok dan siswa telah menyelesaikan LKPD yang ada, di sini siswa akan mempresentasikannya di depan kelas, yang dimana itu dapat menguji tingkat kepercayaan diri siswa dan tingkat kepedean siswa, dan juga dapat melatih public speaking siswa. Kemudian, jika sudah, guru memberikan penegasan spiritual bahwa setiap detail susunan yang ada dalam semesta ini merupakan bukti kesempurnaan kekuasaan milik Allah. Nah, di sini juga setelah materi dan setelah penjelasan yang disampaikan oleh siswa, guru juga tetap harus memberikan penegasan spiritual, yang mana bahwa bukti kekayaan dan kekuasaan Allah itu sangatlah luas, dan mana di sini juga bersangkutan dengan nilai-nilai agama. Kemudian pada bagian penutup, siswa bersama guru menyimpulkan inti pembelajaran mengenai tata surya dan rotasi, revolusi, serta gerhana. Siswa melakukan refleksi pembelajaran, lewat pertanyaan lisan singkat, guru membagikan lembar tes sumatif singkat evaluasi mandiri untuk menguji pemahaman siswa. Kemudian kelas diakhiri dengan membaca alhamdulillah dan membaca doa serta salam. Nah, pada bagian akhir ini, siswa bersama guru itu menyimpulkan, tahap awalnya itu siswa bersama guru menyimpulkan inti pembelajaran mengenai sistem tata surya dan revolusi. Itu agar siswa dapat menarik kesimpulan apa yang telah disampaikan oleh guru dan apa yang telah mereka jelaskan pada materi yang telah diselesaikan pada hari itu. Kemudian siswa melakukan refleksi pembelajaran lewat pertanyaan lisan singkat, yang mana di sini pertanyaan lisan singkat ini dilontarkan oleh guru secara langsung kepada siswa untuk mengukur tingkat pemahaman siswa mengenai materi yang telah diselesaikan pada hari tersebut. Kemudian guru memberikan tes sumatif singkat evaluasi mandiri untuk menguji pemahaman. Nah, di sini tes sumatif singkat ini bisa seperti PR di rumah atau sebagainya. Di sini juga ada asesmen penilaian yang mana terbagi menjadi 3, yaitu diagnostik, formatif, dan sumatif. Yang mana asesmen diagnostik ini terjadi sebelum pembelajaran, yang mana itu terjadi pada fase tanya jawab lisan secara acak di awal pembelajaran tentang pemahaman mengenai rotasi atau revolusi bumi. Kemudian asesmen formatif. Asesmen formatif ini terjadi selama proses pembelajaran, yang mana itu terjadi di fase pada siswa saat mengerjakan LKPD yang telah dibagikan itu secara per kelompok, apakah siswa itu kompak mengerjakannya dan sebagainya. Kemudian asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini terjadi pada akhir pembelajaran, yang mana ini dapat berupa tes tertulis mandiri berupa 5 soal pilihan ganda, 2 soal esai pendek atau mengenai proses pengaruh rotasi atau revolusi terhadap bumi dan lingkungan sekitar. Bisa juga diambil dari soal tanya jawab langsung yang dilontarkan oleh guru kepada siswa. Mungkin demikian review singkat dari saya mengenai modul ajar pada kali ini. Kesimpulan dari saya, modul ajar yang kali ini itu ada plus poin dan minusnya terhadap pembelajaran dan terhadap siswa. Balik lagi, bagaimana cara kita sebagai guru itu mengolah pembelajaran tersebut agar siswa dapat memahami materi tersebut. Demikian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.